Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Logika Dasar Matematika. Saya Berliana Iklima. Saya Sabila Rahma Ramadhani. Saya Ulfa Syaikul Munir. Saya India Ayuni dari jurusan Tatris Matematika UIN 1 Tulungagung. Pada video kali ini, kami akan membahas prosedur pembuktian dalam matematika yang dibagi menurut jenis dan metodenya. Metode pembuktian yang pertama adalah bukti kosong. Pada bukti kosong, jika kita berhasil menunjukkan hipotesis P bernilai salah, apapun nilai kebenaran dari Q pada implikasi jika P maka Q, berarti kita berhasil membuktikan kebenaran dari implikasi jika P maka Q. Agar lebih jelasnya, langsung saja ke contoh. Jika diketahui Pn adalah fungsi proposisi jika n lebih dari 1, maka n kuadrat lebih dari n, buktikan bahwa P0 bernilai benar. Dari bentuk jika n lebih dari 1 maka n kuadrat lebih dari n, yang menjadi premisnya P yaitu n lebih dari 1. Kita uji bila n-nya diganti dengan 0, apakah bentuk n lebih dari 1 bernilai benar? Ternyata 0 lebih dari 1 itu bernilai salah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa P bernilai salah sehingga P0 bernilai benar. Metode pembuktian yang kedua adalah bukti trivial. Pada metode ini, bila pada implikasi jika P maka Q dapat ditunjukkan bahwa Q bernilai benar, maka implikasi ini selalu benar, apapun nilai kebenaran dari P. Agar konsepnya lebih mudah dipahami, kita langsung saja ke contoh. Misalkan Pn adalah proposisi jika A dan B adalah bilangan bulat positif dengan A lebih dari sama dengan B, maka A pangkat N lebih dari sama dengan B pangkat N. Tunjukkan bahwa P0 bernilai benar. Proposisi P0 adalah jika A lebih dari sama dengan B, maka A pangkat 0 lebih dari sama dengan B pangkat 0. Karena nilai A pangkat 0 dan B pangkat 0 itu sama dengan 1, maka pernyataan Q yang berupa A pangkat 0 lebih dari sama dengan B pangkat 0 itu bernilai benar, sehingga pernyataan P0 itu benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti eksistensial. Bukti eksistensial adalah pembuktian yang cukup menunjukkan eksistensinya atau keberadaannya. Bukti eksistensial ada dua tipe, yaitu konstruktif dan non-konstruktif. Pada metode konstruktif, eksistensinya ditunjukkan secara eksplisit atau secara langsung. Sedangkan pada metode non-konstruktif, eksistensinya tidak diperlihatkan secara langsung. Untuk lebih jelasnya, kita menuju ke contoh soal. Buktikan terdapat bilangan irasional X dan Y, sehingga X pangkat Y merupakan bilangan rasional. Kita ambil contoh akar 2. Akar 2 merupakan bilangan irasional. Kita anggap sudah terbukti. Perhatikan akar 2 pangkat akar 2 yang belum kita ketahui merupakan bilangan rasional atau irasional. Bila ternyata akar 2 pangkat akar 2 rasional, maka bukti selesai. Dalam hal ini X-nya sama dengan akar 2 dan Y-nya sama dengan akar 2. Bila ternyata akar 2 pangkat akar 2 irasional, kita perlihatkan bahwa akar 2 pangkat akar 2 dipangkatkan lagi akar 2 sehingga menjadi perkalian pangkat menjadi akar 2 kuadrat sama dengan 2. 2 adalah bilangan rasional. Dalam hal ini X-nya sama dengan akar 2 pangkat akar 2 dan Y-nya akar 2. Soal seperti ini merupakan tipe non-konstruktif. Selanjutnya yaitu bukti ketunggalan. Dalam membuktikan ketunggalan, langkah-langkahnya yaitu yang pertama eksistensi atau keberadaannya. Tunjukkan ada X yang memenuhi. Yang kedua ketunggalan. Tunjukkan jika X tidak sama dengan Y, maka Y tidak memenuhi. Atau secara ekuivalen, tunjukkan bahwa jika X dan Y keduanya memenuhi, maka X sama dengan Y. Kita lihat contohnya. Buktikan bahwa ada tepat satu solusi real dari persamaan linier 2X plus 6 sama dengan 0. Pertama-tama kita tunjukkan solusi dari persamaan ini. 2x plus 6 sama dengan 0, 2x sama dengan min 6, x sama dengan min 3. X sama dengan min 3 ini merupakan solusi untuk persamaan ini. Selanjutnya kita buktikan ketunggalannya untuk y tidak sama dengan min 3. Y tidak sama dengan min 3, 2y tidak sama dengan min 6. 2y plus 6 tidak sama dengan min 6 plus 6, 2y plus 6 tidak sama dengan 0, sehingga terbukti ketunggalannya. Materi selanjutnya yakni bukti menggunakan pemecahan kasus. Untuk membuktikan bahwa implikasi P negasi Q perlu membentuk P menjadi disjungsi, yakni sebagai berikut. P ekuivalen P1 disjungsi P2 disjungsi P3 disjungsi
Pn. Selanjutnya, P1 disjungsi P2, disjungsi P3, disjungsi Pn, dan seterusnya dikelompokkan menjadi P1 negasi Ki, P2 negasi Ki, P3 negasi Ki, dan Pn negasi Ki. Maka metode pemecahan dalam pemecahan kasus ini ada 3, yakni teorema kuadrat bilangan di mana 0 tidak selalu positif, 2. Teorema penilai mutlak, dan aljabar Boole. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal. Jika A unsur di R dan A bukan sama dengan 0, maka A kuadrat lebih dari 0. Tentukan kemungkinan yang akan terjadi dalam kasus ini jika A sama dengan 4. Di sini kita akan mencari kasus yang pertama dengan A kuadrat positif, di mana A sama dengan 4, A sama dengan 4 elemen R. Maka 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 elemen R. Hasilnya yaitu 16 sama dengan 16 elemen R. Cara yang kedua yakni mencari kasus yang kedua dengan A negatif. Jadi A sama dengan 4 elemen R. Maka 4 kuadrat sama dengan min 4 dikali min 4 elemen R. 16 sama dengan 16. Jadi benar bahwa A kuadrat elemen R atau A kuadrat lebih besar dari 0. Bukti selanjutnya yakni pembuktian menggunakan induksi matematika. Misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli, dinyatakan benar jika memenuhi beberapa langkah berikut. 1. Benar untuk setiap n sama dengan bilangan asli atau bisa saja dimisalkan dengan 1. Yang kedua yakni diasumsikan benar jika n sama dengan k. Yang ketiga, diasumsikan benar jika n sama dengan k plus 1. Berikut adalah contoh soalnya. Buktikan pernyataan barisan berikut dengan benar. Di sini ada 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2n tambah n tambah 1 kuadrat. Kita akan mencarinya dengan langkah yang pertama, yaitu dengan n sama dengan bilangan asli atau bisa dimisalkan dengan 1. Di sini kita terfokus hanya ke 2n sama dengan n tambah 1 kuadrat. N sama dengan 1 dimasukkan ke operasi bilangan 2n sama dengan n plus 1 kuadrat. Menjadi 2 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 kuadrat. Hasilnya yaitu 2 sama dengan 2. Jadi terbukti benar untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua yakni diasumsikan benar jika n sama dengan k. Nah, di sini kita tulis ulang barisan yang ada di soal. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2n sama dengan n plus 1 kuadrat. Kita ubah n dengan k sehingga diasumsikan benar untuk n sama dengan k. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga, dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1 sehingga p k plus 1 benar. Untuk langkah-langkahnya, silahkan dilihat pada slide berikut ini. Karena antara ruas kanan dan kiri tersebut tidak sama, hal ini berarti pernyataan tersebut salah. Menurut metodenya, pembuktian dalam matematika dibedakan menjadi 2, yaitu bukti langsung dan bukti tak langsung. Adapun pola pembuktian untuk bukti langsung yang mengandung kuantor universal yaitu untuk pernyataan yang benar, ambil sebarang S elemen S, tunjukkan predikat benar. Sedangkan untuk pernyataan yang salah, ada atau pilih suatu S elemen S, tunjukkan predikat salah. Yang kedua, ada pola pembuktian untuk kalimat yang mengandung kuantor eksistensial. Untuk pernyataan yang benar, ada atau pilih suatu S elemen S, tunjukkan predikat benar. Sedangkan untuk pernyataan yang salah, pembuktian dengan kontradiksi diawali dengan andaikan ada S elemen S yang memenuhi, tunjukkan bahwa terdapat pertentangan atau kontradiksi. Contoh, buktikan bahwa ada bilangan bulat X sedemikian hingga X kuadrat min 5 per 2X plus 3 per 2 sama dengan 0. Pernyataan tersebut bernilai benar. Buktinya, pilih X sama dengan satu elemen bilangan bulat, perlihatkan bahwa X kuadrat min 5 per 2X ditambah 3 per 2 sama dengan 0 dengan mensubstitusikan nilai 1 ke dalam persamaan tersebut.
Karena diperoleh hasil 0, maka terbukti bahwa pernyataan tersebut benar. Selanjutnya adalah bukti tidak langsung. Untuk kalimat yang mengandung implikasi, kadang tidak bisa dibuktikan dengan metode langsung. Karenanya kita harus mencari metode yang lain. Metode yang dapat digunakan yaitu bukti tidak langsung kontraposisi dan kontradiksi. Yang pertama ada pembuktian dengan kontraposisi. Selama ini kita tahu bahwa nilai kebenaran dari suatu implikasi ekuivalen dengan nilai kebenaran kontraposisinya. Jadi, untuk membuktikan pernyataan implikasi dibuktikan melalui kontraposisinya. Yang kedua adalah pembuktian dengan kontradiksi. Kita andaikan bahwa P dan negasi Q adalah suatu pernyataan yang benar. Dari pengandaian tersebut, kita harus memunculkan fakta yang bertentangan dengan fakta lain yang sudah diketahui kebenarannya. Contoh soal kontraposisi. Buktikan bahwa jika n kuadrat habis dibagi 3, maka n habis dibagi 3. Jawab, akan dibuktikan dengan metode kontraposisi, yakni jika n tidak habis dibagi 3, maka n kuadrat tidak habis dibagi 3. Karena n tidak habis dibagi 3, maka n sama dengan 3k plus 1 atau n sama dengan 3k plus 2 untuk suatu k bilangan bulat. Untuk n sama dengan 3k plus 1, n kuadrat sama dengan 3k plus 1 kuadrat. Diperoleh hasil 9k kuadrat plus 6k plus 1. Maka diperoleh hasil 3l plus 1 di mana l sama dengan 3k kuadrat plus 2k elemen bilangan bulat. Jadi n kuadrat tidak habis dibagi 3. Begitupun untuk n sama dengan 3k plus 2. Lakukan hal yang sama. Dari persamaan 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa n kuadrat tidak habis dibagi dengan 3. Dengan kata lain terbukti bahwa pernyataan awal benar. Selanjutnya adalah contoh soal kontradiksi. Jika m dan n saling relatif prima, buktikan bahwa log m per log n bukan bilangan rasional. Jawab, akan dibuktikan dengan metode kontradiksi. Andaikan bahwa log m per log n bilangan rasional, maka log m per log n sama dengan y per x, dengan y dan x adalah bilangan asli. Berdasarkan hal tersebut, maka berlaku m pangkat y sama dengan n pangkat x. Karena m dan n relatif prima, maka tidak ada x dan y bilangan asli yang memenuhi atau kontradiksi. Pengandaian tersebut salah. Jadi disimpulkan bahwa pernyataan awal tersebut benar. Sekian video dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 6 meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.